Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Uzara Afifah dari kelas Teori Ekonomi Makro D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi kenaikan produk nasional bruto real yang terjadi di negara tersebut. Dalam pertumbuhan ekonomi, biasanya bersifat kuantitatif, yaitu kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara tersebut. Dalam pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertumbuhan penduduk dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian. Lalu, apakah pendapatan nasional dapat mencerminkan kemakmuran Indonesia? Sejauh ini, alat pengukur yang sering digunakan untuk mengukur secara kuantitatif arah, intensitas, dan kecepatan keberhasilan dalam pembangunan ekonomi suatu negara adalah pendapatan nasional. Pendapatan nasional tersebut ditujukan untuk mengukur kemampuan usaha yang berupa kemampuan memproduksi barang dan jasa. Sedangkan kesejahteraan sektor tidak hanya cukup dipenuhi dengan tersedianya barang dan jasa. Pendapatan nasional memberi peran penting bagi kelangsungan hidup bagi suatu negara serta kestabilan perekonomian bagi suatu negara dengan negara lainnya. Karena pendapatan nasional merupakan tolak ukur bagi keberhasilan perekonomian suatu negara. Dengan pendapatan nasional akan terlihat kemakmuran suatu negara tersebut. Semakin tinggi pendapatan nasional, maka akan terlihat semakin tinggi pula kemakmuran rakyatnya. Namun, pendapatan nasional tidak dijadikan indikator utama untuk mengukur kemakmuran suatu masyarakat. Karena tujuan utama dari penghitungan pendapatan nasional adalah untuk mengetahui tingkat ekonomi yang telah dicapai dan nilai output yang diproduksi. Sebagai contoh, jika suatu negara memiliki pendapatan nasional yang tinggi, namun negara tersebut mengalami perang saudara dalam negeri, maka negara tersebut tidak dapat disebut negara yang makmur atau sejahtera. Karena dengan adanya peperangan dalam suatu negara tersebut akan mengakibatkan kematian, penderitaan, dan rasa tidak nyaman. Lalu, Indonesia memiliki posisi yang seperti apa? Jika dilihat dari data yang terdapat di World Bank, Indonesia digolongkan sebagai negara upper middle income pada 1 Juli 2020. Kenaikan tersebut didasarkan atas penilaian World Bank terkini, yaitu GNI Indonesia per kapita mengalami kenaikan sebesar 4.050 US dollar yang semula pada tahun 2019 hanya 3.840 US dollar. Meskipun Indonesia digolongkan negara menengah atas, namun Indonesia masih berada di urutan paling bawah. Berdasarkan data dari Bank Dunia, negara menengah atas memiliki pendapatan minimum sebesar 4.046. Dan Indonesia berhasil menyentuh angka 4.050 US dollar. Kenaikan tersebut merupakan bukti atas ketahanan ekonomi dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi yang selalu terjaga beberapa tahun terakhir ini. Hal tersebut juga merupakan buah kerja keras dari masyarakat dan pemerintahan yang selalu menjaga dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Lalu, faktor-faktor apa sih yang menjadikan penentu pertumbuhan ekonomi? Yang pertama adalah sumber daya alam. Faktor ini meliputi kesuburan tanah,
kekayaan mineral, tambang, kekayaan hutan, dan kekayaan laut. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam sangat penting dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Yang kedua adalah sumber daya manusia yang meliputi jumlah, mutu penduduk, dan tenaga kerja. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan. Cepat lambatnya proses pembangunan tergantung dari kualitas sumber daya manusianya. Jika sumber daya manusia tidak memiliki sikap kompetitif yang memadai dalam proses pembangunan, maka proses pembangunan tersebut akan tidak lancar. Yang ketiga adalah barang modal dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat mendorong adanya percepatan pembangunan ekonomi. Pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia kini digantikan oleh mesin-mesin canggih, sehingga berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas, dan kuantitas, dan juga berdampak kepada cepatnya pertumbuhan ekonomi. Selain itu, barang modal dibutuhkan manusia untuk mengelola sumber daya alam dan meningkatkan kualitas iptek. Barang modal sangat penting untuk kelancaran pembangunan ekonomi sehingga meningkatkan produktivitas. Yang keempat adalah faktor budaya. Faktor budaya memiliki dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi, yaitu sebagai pendorong atau penghambat. Budaya yang mendorong memiliki sikap yang kerja keras, kerja cerdas, jujur, ulet, dan lain sebagainya. Selain itu, budaya yang menghambat memiliki sifat yang anarkis, egois, boros, KKN, dan lain sebagainya. Adapun teori pertumbuhan ekonomi yang sesuai untuk Indonesia adalah teori neoklasik, yang dijadikan sebagai perluasan dari teori Harrod-Domar. Karena tingginya investasi dan tabungan akan memperbesar kemungkinan peminjaman modal bagi masyarakat sehingga terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dan dengan ditambahkan dua faktor, yaitu faktor tenaga kerja dan faktor teknologi. Dengan dasar teori Harrod-Domar dan Solow melalui peningkatan investasi dan tabungan, serta pembaruan teknologi dan beberapa faktor lain yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Beberapa masalah pembangunan ekonomi yang terjadi di Indonesia seperti yang pertama adalah pengangguran. Pengangguran disebabkan karena jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Cara mengatasinya yaitu dengan memperluas lapangan pekerjaan yang ada dan juga menerapkan program KB. Yang kedua yaitu keterbelakangan dari segi teknologi. Hal tersebut disebabkan karena kurang meratanya teknologi atau fasilitas yang ada di Indonesia. Biasanya terjadi di daerah-daerah terpencil. Cara mengatasinya yaitu dengan memperluas teknologi yang ada di Indonesia dan mengirimkannya ke daerah-daerah yang membutuhkan. Yang ketiga yaitu rendahnya pendapatan masyarakat karena tingkat pendapatan per kapita yang masih rendah. Hal tersebut menyebabkan tingkat kemampuan menabung masyarakat menjadi lebih rendah dan juga jalannya pembangunan ekonomi menjadi tidak lancar. Cara mengatasinya yaitu dengan menerapkan program pajak. Dengan adanya pajak dapat membantu meningkatkan pendapatan per kapita di Indonesia dan juga hal tersebut bisa berdampak kepada meningkatnya pendapatan masyarakat. Lalu, pembangunan seperti apa sih yang belum tercapai dan sudah tercapai? Rencana pembangunan di Indonesia ada beberapa macam, yaitu RPJPN, RPJMN, dan MP3EI. Fokus di RPJMN di Indonesia, pemerintah telah merealisasikan pembangunan jalan baru sepanjang 3.387 km dalam 4 tahun. Sedangkan dalam pembangunan jembatan, pemerintah telah membangun sepanjang 41.107 meter. Selain itu, pemerintah juga telah membangun jalan tol sepanjang 782 km dalam 4 tahun. Lalu,
RPJMN yang belum dicapai oleh pemerintah adalah dalam bidang pendidikan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, seperti faktor budaya, tingkat kemiskinan, dan akses tempat tinggal penduduk yang terpencil. Baik, selesai sudah penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.